Sorry teman-teman, udah lama nggak upload. Akhirnya kita bisa upload lagi sekarang karena ada sedikit waktu di weekend, di hari Sabtu gue shoot videonya. Pertama-tama gue mau ucapin congrats dulu untuk kalian yang mungkin masih hold Bitcoin atau misalkan altcoinnya udah pada naik ya 100%, 200% karena altcoinnya beberapa hari terakhir juga naik lumayan kencang banget dan terutama Bitcoin lah udah all time high. Congrats, mungkin kalian udah cuan banyak. Dan sekarang di video ini gue bukan mau bahas soal cuan, tapi sesuai judul, gue mau bahas soal kerugian. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah last 7 days ya, 1 minggu terakhir tradingan gue itu rugi sekitar 220 jutaan. Angka yang cukup gede, yes, lumayan ya, 200 jutaan ya, satu mobil ya, mobil second, mobil bekas, lumayan. Dan pertanyaannya apakah gue pernah mengalami loss kayak gini? Jawabannya ya sebenarnya sering, beberapa kali. Cuman yang kali ini tuh agak beda, karena bukan masalah nominal ya sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat ya, ini adalah akun yang gue share di IG Subs ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin udah join dari bulan Mei ya, dari bulan Mei, itu dari awal gue selalu share gitu. Jadi setiap gue profit, habis itu gue withdraw segala macam, itu gue selalu share di sana. Dan itu last 30 days ya, kalau kalian lihat di sini kalau nggak salah 30 ribuan ya. Nah nih, masih 33 ribu dolar sekian ya dalam 30 hari terakhir. Dan kalau kalian lihat kumulatif PNL-nya ya, yang dari awal yang bulan Mei itu berarti Mei, Juni, Juli, ini udah tanggal 18 ya, berarti kurang lebih hampir 3 bulan ya. Itu total kumulatifnya itu di 78 ribu. 78 ribu berarti 1 M-an. Berarti sebenarnya ya profitnya segitu, kalau rugi 200 juta, 220 juta ya wajar kan, harusnya nggak kena mental. Seharusnya secara nominal nggak. Tapi yang bikin kena mental itu sebenarnya bukan nominal ya, karena kalau loss ya udah gitu, besok-besok trading bisa profit lagi. Ini yang bermasalah adalah loss 220 juta ini dalam 1 minggu ini gue frekuensi trade-nya itu nggak banyak. Gue itu trade cuman sedikit, tapi loss beruntun teman-teman. Jadi gue ini kan, kalau yang ini kan gue ini akun di broker di MetaTrader yang 220 juta ini yang rugi. Ini trade gue misalkan ya di gold stop loss, di Euro USD stop loss, di GJ stop loss, balik GJ lagi stop loss lagi, di Bitcoin stop loss. Jadi loss beruntun ya 7 kali. Ya mungkin sebenarnya lebih lah, malah jadi kayak ya udah loss beruntun udah 4 kali, habis itu ada profit sekali, loss lagi 3 kali, ada profit sekali. Jadi lossnya itu banyak, win rate-nya itu ngaco banget. Ya mungkin win rate-nya cuma 22% atau 25%. Pokoknya lossnya banyak banget. Loss beruntun, loss ya selama 7 hari dan akhirnya rugi segini. Akhirnya gue stop nih. Gue lagi nggak ada posisi, lagi nggak trade. Dan kalian yang join di IG Subs gue pasti tahu. Ya gue bilang rest dulu ya, karena ya ini gue sedikit kena mental karena loss beruntun. Nah terus kenapa gue harus bikin video seperti ini? Seperti yang gue bilang ke kalian, gue itu selalu share apa adanya, apa yang gue alamin kalau lagi profit ya, kalian tahu. Apalagi di IG Subs ya, gue selalu share-nya kan real time ya. Kalau video kan gue nggak bisa selamanya sempat buat video seperti ini. Tapi kalau di video misalkan kalian lihat ya, yang kita pergi ke waktu itu kemarin ke Bali, yang gue bikin vlog ya sama Rian, kita modal 1.500 dolar, habis itu jadi 8.000 something ya, withdraw 100 juta cuma dalam berapa? 4 hari, 3 hari, 4 hari, ya udah gitu kan, profit. Berarti sebenarnya rugi 200 juta sebenarnya nothing kan, means nothing harusnya. Secara nominal ya, tapi secara loss beruntun itu bikin gue gak kena mental. Dan 7 hari terakhir itu ya win rate itu kecil sekali, 22%, 24%, banyak stop loss ya. Jadi gue rest dulu ya, udah 2 hari ya, ini hari Sabtu gue nggak trade ya, mungkin besok Minggu gue juga nggak trade, dan gue akan trade lagi mungkin di hari Senin depan atau di Selasa depan ya. Jadi gue kasih jeda dulu untuk rest, untuk perbaikan mental, sama gue evaluasi apa sih sebenarnya yang salah, kenapa bisa terjadi loss seperti ini. Pertanyaan apakah pernah terjadi? Di tahun lalu juga pernah terjadi ya, gue pernah loss beruntun dalam 10 hari, kayak win rate jelek, habis itu gue stop dulu, baru bisa balik lagi objektif. Jadi once again sebenarnya bukan soal nominal, tapi gue pengen share ke kalian ini adalah sesuatu yang berbahaya ya. What if kalau misalkan ini terjadi di kalian? Kalau ini kan terjadi di gue udah trading dari 2017 ya, gue udah trading 8 tahun, gue udah sering loss ratusan juta, jadi gue tahu gimana cara manage-nya, gimana cara maintain-nya, gimana cara gue stop dulu, gue lakuin evaluasi, habis itu nanti start lagi mungkin dengan objektivitas yang lebih tinggi ya, dengan modal yang lebih kecil dulu ya, nanti pelan-pelan recover. Gue bisa lakuin seperti itu karena gue memang seorang trader. Tapi pertanyaannya, gimana untuk kalian yang mungkin baru terjun ke market, tiba-tiba ngalamin hal ini? Nah ini rusaknya, ini busuknya, ini jeleknya ya, mungkin nggak banyak orang yang mau share gitu, karena orang kan maunya mungkin biar channelnya rame gitu ya. Oh ini gue profit kan bisa ubah sekian ke sekian, bisa ubah 10 juta ke 100 juta, 100 juta bisa ubah ke 500 juta segala macam. Tapi nggak banyak yang share nih, lagi masa sulit ya, lagi loss beruntun, mungkin nggak banyak. Dan gue pengen share karena menurut gue hal ini justru jauh lebih penting. Kalau misalkan gue bikin video yang kayak kemarin, yang 1.500 ke 8.000, kita profit 100 juta, kita withdraw untuk hidup di Bali, untuk jalan-jalan di Bali dan masih ada sisa. Kelihatannya gampang, kelihatannya easy, mungkin semua orang jadi pengen ikutin, pas trading realitanya ternyata gila, susah ya ternyata ya. Mungkin tuh kelihatannya enak gitu, dan viewsnya mungkin lebih banyak. Kalau yang kayak gini kan rugi, mungkin viewsnya sedikit gitu, karena nggak banyak yang nonton, karena nggak menarik. Tapi justru video seperti ini menurut gua jauh amat lebih penting daripada video sekedar profit. Karena kalau soal profit ya kalian tonton banyak sekali gitu. Tapi yang video seperti ini yang justru menurut gua kalian harus pelajarin, kalian harus pahamin. Karena di posisi ketika kalian mengalami loss beruntun, misalkan kalian di kondisi kayak gua, loss ya, win rate jelek sekali 7 hari hilang 220
20 juta. Gue jujur aja, secara manusia, secara naluri, yang gue pengenin satu, gue pengen trading lagi, gue pengen revenge, gue pengen recover cepet-cepet, gue pengen balikin kerugian gue. Dan mungkin muncul pertanyaan, tapi kenapa lo stop trading bang? Jumat, Sabtu, ya, Minggu, mungkin Senin gue rest 3 hari, 5 hari, lu kenapa? Justru, untuk menghilangkan intensi gue untuk melakukan revenge, untuk pengen recover cepet-cepet, untuk pengen balas dendam ke market, untuk pengen balikin 200 jutanya, itu yang perlu gue hilangin. Karena selama masih ada, gue pengen balikin nih 200 jutanya nih rugi gue kemarin, ya rugi selama 7 hari. Gue trading itu udah nggak bisa objektif. Yang harusnya mungkin gue nunggu ya, nggak ada setup menarik, gue akan paksa terus, gue akan hajar terus demi balikin 200 juta. Dan apa yang terjadi ketika gue maksa trading seperti itu ya, most likely hasilnya akan rugi dan portonya akan makin hancur, akan MC lagi, akan likuidasi lagi, akan stop loss lagi. That's why gue nggak lakuin. Gue perlu rest dulu ya, biar chartnya semua udah, market structure-nya berubah mungkin di time frame 1 jam ya 15 menit udah lewat 2 hari 3 hari pasti udah berubah, dan gue bisa taruh objektivitas sana sambil gue bisa evaluasi nih kesalahan gue apa aja ya selama 7 hari terakhir. Gue udah ada evaluasi sedikit juga dari tadi pagi sebenarnya, mungkin yang gue share sedikit ya dari plan yang yang loss beruntun itu. Yang pertama adalah play gue, kalau teman-teman tahu ya, di akun yang semi swing ya, yang bisa hold 1 2 hari 3 hari, itu gue pakai RR itu agak sebenarnya agak terlalu besar ya. Misalkan gue ambil 1/4, 1/5, dan memang sebenarnya ada TP1, TP2, TP3, TP4 gitu kan. Jadi bisa di TP1 bisa di trailing stop. Dan cuman keseringan gue itu adalah ya udah kena, misalkan udah floating profit ya, gue biarin gitu. Gue maunya sampai TP4 gitu. Jadi gue biarin ya dengan risk yang cukup tipis tapi size yang cukup besar. Dan most likely kan kalau misalkan kita lihat ya, risk 1/1, 1/1,5, mungkin win rate-nya ya oke-oke aja gitu. Sejelek-jeleknya 40% lah ya kan. Nah ini gue ambilnya agak jauh ya, take profit-nya bisa 1/3, bisa 1/4. Yang akhirnya karena stop loss, dan stop loss. Dan ketika udah 3 kali, 4 kali stop loss, 1 kali profit, gue cuma take profitnya misalkan di 1/2, nanti yang ketiga, keempat, stop loss lagi. Dan di hari keempat, hari kelima ya, gue tetap lakuin RR yang sedemikian rupa. Dan ternyata pas gue lihat beberapa pair yang gue tradingin itu di time frame yang cukup besar, misalkan di 4 hour atau daily-nya itu cuma sideways. Jadi akhirnya nggak bisa hit ke TP gue yang 1/4, 1/5 itu. Itu yang gue evaluasi. Apakah salah marketnya? Nggak. Ya gue itu orang yang nggak pernah menyalahkan marketnya jelek nggak. Pokoknya kalau gue rugi, ya itu salah gue. Kalau gue untung ya karena gue juga. Jadi market itu nggak pernah salah. Yang salah itu adalah kitanya. Karena kan market itu bergeraknya dinamis, kita yang ambil keputusan. Kita kan nggak dipaksa oleh market. Jadi gue nggak salahin market ya. Tapi salah gue mungkin gue nggak lihat the bigger time frame, gue nggak bisa identifikasi bahwa ini sideways di range yang lebar, gue maksa ambil RR besar dan gue maksa ambil stop loss tipis. Akhirnya ada beberapa posisi juga yang udah kena stop loss, ternyata dia balik lagi naik gitu. Misalkan gue buy, kena stop loss bernaik ya karena mungkin stop loss ya kekecilan ya, gue nggak bisa identifikasi sideways ya, gue mau counter the trend ya. Sometimes ya tradingan gue, kalian tahu ada beberapa yang memang counter the trend dan itu bisa dapat RR yang cukup jauh ya, misalkan 1/7, 1/8 karena gue cari reversalnya. Dan itu yang gue evaluasi, ya kesalahan-kesalahan itu gue catat ya, semoga nanti di next ya, kita mulai lagi di minggu depan ya, ini nggak terulang gitu. Di sini teman-teman harus tahu yang paling penting menurut gue, ketika nantinya kalian kalau trading, kalian pasti akan mengalami momen seperti ini. Gue bukan ngomongin soal nominal ya, mungkin oke lah nominalnya mungkin nggak ratusan juta gitu, nominalnya mungkin lebih kecil ya, atau bisa jadi lebih besar kalau di trading kalian lebih banyak. Tapi yang pasti kalian alamin adalah dimana ada fase-fase dimana wah ini kok gue rugi gitu, kok ada fase-fase dimana gue enak nih, gue profit terus, euforia, habis itu masuk ke fase ini kok gue rugi terus ya, kok gue margin call, kok drawdown-nya jadi besar, kok gue stop loss terus. Dan satu hal, kalau misalkan berapapun yang bisa kalian make di market, kalian mau bikin itu 100 juta, 1M, 2M, 3M, 5M, kalau kalian nggak bisa kontrol diri, ya itu uang semua akan habis. Kalau kalian pengennya cuma revenge, kalian pengen balikin, ya ini gue rugi 200 juta, gue pengen balikin, rugi lagi jadi 500 juta, gue pengen balikin, gue revenge buka size yang lebih besar, langsung pengen flip gitu kan, deposit langsung, misalkan 1M ya gue pengen flip ke 2M biar ruginya habis semua ya, ruginya balik semua gitu 500 juta ya, itu biasa lossnya jadi makin dalam. Dan berapapun yang kalian make di market itu bisa habis. Makanya gue selalu bilang bahaya banget ya ketika kalian mengalami loss beruntun dan sedikit kena mental, better rest dulu ya, tenangin pikiran, cari objektivitasnya lagi, nanti trading lagi ulang dengan objektif. Karena kita itu manusia. Gue bisa ngomong 1000 teori. Kalian harus disiplin guys dengan MM. Kalian harus disiplin guys dengan SOP trading. Kalian harus begini. Itu teori. Gue pun sebagai manusia, gue juga mengalami pengen revenge. Gue juga mengalami gue bisa kena mental. Gue pengen balikin kerugian gue. Dan gue tahu ketika gue lakuin itu hasilnya akan makin memperburuk keadaan. That's why gue nggak lakuin. Jadi pesan gue kalau misalkan next kalian tiba-tiba mengalami hal seperti ini, ya rest.
keluar dulu dari market, lakukan evaluasi, jangan hajar terus dan nanti habis semua. Karena yang kalian buat bangun selama 6 bulan, 1 tahun, portfolio yang kalian compound, ya mungkin kalian mulai dari kecil ya, puluhan juta, jadi ratusan juta, jadi MM-an. Itu dengan keserakahan kalian atau keinginan untuk kalian pengen revenge, itu bisa habis semua. Dan ini gue ngomong berdasarkan fakta. Banyak teman-teman gue yang datang ke gue gitu, gue udah bisa make segini nih, 2 digit M gitu kan. Gila, gue rugi nih, gue bikin ini selama 1,5 tahun, gue rugi, gue habisin dalam 1 bulan. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena nggak bisa kontrol emosi, serakah, ya, pas rugi nggak bisa stop, pengennya hajar terus, pengen revenge, itu bahaya banget. Ya, sekali lagi ini market. Mau uang 1M, 10M, 5M, bisa habis dalam sekejap. Ini sangat kejam. That's why gue selalu bilang ke kalian, kalau nggak siap dengan hal seperti ini, jangan trading. Gue nggak pernah malu share gue lagi rugi, gue lagi loss ya. Even teman-teman gue semua tahu ya, lagi loss beruntun nih kan, lu trading gimana lu, ya kecil gitu. Gue nggak pernah malu, malah gue share di sini for public. 22%, 24% win rate doang gitu dalam 7 hari terakhir. Ya, gue nggak malu. Kenapa? Karena ya memang ini yang bisa terjadi sometimes. Tapi apakah seperti ini terus ya? Kalau seperti ini terus ya, gue nggak usah trading lagi, gue stop aja selamanya gitu kan. Tapi so far yang kalian bisa lihat kan, mungkin kalian yang join di IG Shop nanti boleh komen di bawah, yang apalagi dari bulan Mei kita profit ya, berhasil 70.000 something ya, udah WD, udah beli Bitcoin juga 1 eman. Ya kalau profit profit. Tapi pas rugi kayak gini ada momen dimana gue harus ngaku ya gue salah ya, gue harus perbaiki, gue harus evaluasi. Ya cuman kalau ditanya strategi trading berubah nggak? Ya strategi trading gue tetap pakai yang sama ya. Cuman memang kadang-kadang itu subjektivitas terhadap ya level stop loss ya, pengen counter the trend ya, nggak bisa identifikasi tren karena fokusnya di time frame kecil, terus pengen ini loss kali GJ, hajar lagi GJ, hajar lagi EU, hajar gold. Itu yang buat ya jadi hancur. Dan hal seperti ini ya sekali lagi bukan bisa terjadi di gue doang, tapi bisa terjadi di banyak dari kalian lagi nonton ini juga. Jadi pastiin ketika something bad happen, kalian bisa kontrol diri. Karena kalau kalian nggak bisa kontrol diri dan modal kalian habis, nextnya ya udah kalian udah nggak bisa trade lagi, itu udah habis modal, mau ngapain lagi, nggak bisa trading kan. Makanya satu pesan gue, kalian harus bisa yang namanya kontrol diri ketika lagi rugi beruntun. Karena rugi beruntun itu ya bisa kejadian di setiap orang, cuman ya berapa sering aja gitu ya. Ini dari kalau tahun lalu ya mungkin gue 2 kali di bulan Mei sama bulan Juli. Nah ini ketemu lagi tahun di bulan Juli lagi. Ada Mei udah bagus banget tradingannya, Juni udah oke banget ya. Pas kita ke Bali kita bikin konten semuanya oke, di akun utama akun $50.000 profit, akun $10.000 profit ya, akun kecil profit ya. Ketika masuk bulan Juli kan, pulang dari awal Juli, dari 4 Juli, 5 Juli. Nah itu mulai trading kok kurang enak gitu ya. Dan terakhir ya 1 minggu terakhir dari tanggal 10 ya, tanggal 8 ya ke tanggal 14 ya, tanggal 7 ke tanggal 14. Nah dalam 7 hari itu yang paling parahnya loss dan loss. Kira-kira seperti itu. Kalau ditanya apakah gue kena mental terhadap nominalnya, ya enggak sih. Karena kalau ditarik dari Mei ke sini sebenarnya profitnya masih jauh lebih banyak gitu. Itu kena drawdown dari seluruh portfolio paling ya portfolio trading ya, bukan invest ya. Kalau invest kan porsinya lebih besar lah. Kalau dihitung portfolio drawdown di akun trading ya 12%, 14%, ya sebenarnya means nothing gitu, nggak apa-apa. Cuman ya tadi sekali lagi balik lagi, gue kena mental itu gara-gara loss, profit, profit, lossnya itu banyak sekali gitu. Dan beruntun dalam 7 hari yang terakhir kemarin dan nggak berhasil recover. That's why makanya gue mutusin untuk press dulu ya. Dan minggu depan di hari Senin atau Selasa baru gue akan balik lagi. Nah nanti di minggu depan, pas gue mulai masuk ke market lagi, pas gue mulai trade lagi, gue nggak akan mulai di akun 50.000 atau akun $10.000. Jadi akun gede gue nggak akan tradingin dulu. Tapi nanti gue akan bikin new account, ya mungkin gue deposit 1.000 atau 2.000, gue akan mulai dari akun itu. Gue akan buat dulu ritmenya ulang, ya gue lihat subjektivitas gue atau objektivitasnya ini kira-kira gimana. Takutnya gue masih subjektif ya, gue masih pengen counter the trend, ya gue masih pengen cari reversal, gue masih pengen ngebalikin yang kerugian beruntun kemarin ya. Kalau masih ada, ya gue akan tetap hajar di $1.000 ini dulu. Tapi nanti kalau misalnya seiring berjalan waktu 3 hari 4 hari, gue udah melihat bahwa sisi objektivitasnya udah makin meningkat ya, gue udah nggak keinget atau keinginan untuk revenge-nya itu udah nggak ada, benar-benar sama sekali nggak ada, baru gue akan trade di akun besar. Jadi mungkin minggu depan gue akan start pakai $1.000 atau $2.000 untuk mulai-mulai pelan-pelan recovery dulu. Bukan untuk recovery nominal ya, karena ya $1.000 nggak bisa balikin 220 jutanya, tapi untuk recovery mentalnya dulu. Nanti kalau udah oke, 3 hari 4 hari, baru nanti gue bakal balik trade di akun besar ya, supaya bisa objektif. Kira-kira seperti itu. Dan coba kalian komen di bawah nanti mau $1.000 atau $2.000, dan mau nggak kalau misalkan gue bikinin mini vlognya pakai DJI ya, sambil kita buka secara transparan, kita bedah nanti setiap trade-nya. Kalau kalian mau nanti coba komen di bawah, kalau menarik mungkin gue akan buatin gitu ya. Minggu depan harusnya gue nggak terlalu banyak event, jadi gue bisa bikinin ya sekalian untuk edukasi dan pembelajaran juga untuk kita semua. Jadi nanti kita lihat akun 1.000-nya gimana cara recover mentalnya, gimana cara trade dengan sizingnya nyantai lagi ya, supaya pelan-pelan bisa recover dan bisa balik ke akun utama. Nah untuk beberapa kalian yang tanya ya, kalau misalkan mau belajar trading itu startnya dari mana? Nah sebenarnya tergantung. Kalau kalian orangnya yang bisa belajar itu langsung dari praktek ya, jadi practice by doing, saran gue satu, kalian otak-atiklah itu akun demo. Sampai terserah lah, kalian spend waktu sehari 3 jam, 4 jam kalian trading ya pakai akun demo. Kalian
otak-atik ya. Oh, ini ternyata open posisinya seperti ini. Oh, ini cara analisanya seperti ini. Kalian sambil praktek. Kalau untuk orang yang sukanya practice by doing, jadi langsung praktek. Pakai akun demo. Ingat gue, akun demo. Jangan akun real. Kenapa? Karena kalau kalian pakai akun real, nanti mental judi takutnya keluar. Karena kan belum ngerti nih, belum terlalu ngerti trading, tapi pengen trading. Begitu kalian top up akun beneran, kalau profit bikin kalian euforia, bikin greedy, kalau loss kalian nanti pengen balikin. Karena kan konteksnya baru belajar. Jadi menurut gue pakai akun demo supaya kalian ngerti dulu semua mekanismenya, how to-nya kalian paham dulu semuanya. Itu yang pertama. Kalau kalian orangnya practice by doing. Nanti kalau kalian mau bikin akun demo, kalian bisa cek link di deskripsi, kalian bisa bikin di Okta karena nggak perlu pakai KTP kalau akun demo. Jadi nomor handphone atau email doang, atau even kalian kalau di aplikasi itu nggak perlu login ya, kalian bisa langsung akses akun demonya buat belajar. Jadi gampang lah, nggak repot. Nanti kalau kalian udah sambil belajar, udah sambil lihat YouTube, ya nggak harus channel gua. Kalau di channel ini ada sekitar 16 modul trading gratis ya, belajar forex dari nol. Kalian bisa tonton ya dari awal, ada 16 modul. Tapi kalau kalian mau tonton channel lain pun nggak apa-apa. Kalian misalnya nonton dari channel A, channel B, atau dari channel gua ya, kalian pelajarin apa yang kalian nggak tahu, kalian ketik ya, kalian tanya di ChatGPT misalkan, kalian nonton videonya sambil kalian praktekin. Nanti kalau misalkan udah jalan 3 bulan, 6 bulan ya, berasa, oke, gue udah mulai paham ya, gue udah backtest, gue udah ngerti apa itu forecast, barulah pindah ke akun real. Ya at least menurut gue 3 bulan, 6 bulan lah, baru pindah ke akun real. Jadi kalian pelajarin dulu mekanisme dan kalian nggak buang-buang duit di awal. Itu untuk yang practice by doing. Kalau untuk yang kedua, tipikal kedua adalah orang yang harus tahu dulu semuanya, harus tahu semua mekanismenya, harus ngerti cara analisanya, harus ngerti teorinya, cara analisa teknikalnya, money managementnya, bikin SOP tradingnya seperti apa. Ya, ini gimana cara pakai indikator apa yang menarik, ini ada sesi apa aja, pokoknya semua ya tentang trading harus paham dulu baru terjun. Kalian bisa baca dari ebook. Ya, jadi gue itu ada ebook trading itu 123 halaman. Jadi dalam 123 halaman ini ada 10 bagian dan 10 bagian ini udah didesain dari awal untuk kalian yang mau belajar trading benar-benar dari awal sampai akhir. Jadi itu benar-benar lengkap beserta studi case ya. Mungkin gue bisa kasih cuplikannya di sini kira-kira seperti ini ya. Total ada 123 halaman dengan 10 bagian. Dan itu ada bagian indikatornya juga, walaupun ya jujur ya, gue pribadi gue nggak pakai indikator. Itu yang indikatornya dibikinin sama si trader disiplin. Gue request minta bikinin karena siapa tahu kalian memang butuh. Cuman kalau gue pribadi, gue trading memang nggak pakai indikator. Gue based on price action, trend line ya, major support, major resistance. Ya teman-teman pakai Fibonacci lah. Kalau ditanya kenapa, gue lebih sukanya ke chart biar nggak ada bias ya. Nanti gue akan jelasin ada satu video. Sebenarnya dulu gue udah pernah jelasin juga di tahun 2023 kalau nggak salah kenapa gue nggak pakai indikator. Tapi bukan berarti indikator itu jelek ya. Indikator itu justru bisa menjadi alat bantu untuk kalian yang memang bisa menggunakannya. Cuma kalau buat gue jadi terlalu banyak bias ya, jadi gue lebih pilih nggak pakai lah. Tapi kalau kalian berasa itu works dan membantu kalian ya silakan dipakai, namanya kan alat bantu. Jadi kalian bisa manfaatin ebook ini untuk kalian yang bener-bener pengen belajar dari nol, ataupun kalian yang udah belajar trading 3 bulan, 4 bulan tapi belum ada hasilnya, kalian bisa baca ebook ini dari awal, total 123 halaman. Saran gue satu sih, untuk kalian perlu sedikit rajin membaca dan memahami. Karena mungkin kalian baca 2 page, 3 page, aduh nggak ngerti, kalian malas baca ulang lagi. Jadi kalau kalian memang punya keinginan dan intensi untuk belajar dan kalian bisa sedikit lebih rajin untuk membaca, silahkan belajar dari ebook tersebut. Tapi kalau kalian berasa, aduh gue orangnya malas baca, ya udah jangan usah gitu, nggak bisa, berarti ya udah kalian tonton video aja. Cuman ya kalau kalian tanya secara lengkap, memang ebook itu udah didesain sangat lengkap, 123 halaman. Harapannya ya benar-benar bisa bantu kalian praktek, baik yang benar-benar dari nol, ataupun kalian yang udah trading 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, tapi nggak ada hasilnya, dan pengen benar-benar dapetin benar-benar step by step ya, belajar dari step by step, mulai dari money managementnya, mulai dari cara analisanya, how to entry-nya, beserta semua study case-nya, kalian bisa dapetin di sana. Jadi nanti langsung aja cek link di deskripsi, klik link yang ini untuk dapetin akses ke ebooknya. Dan kalau kalian lihat itu harganya di sana ya cuman untuk 100 orang aja, sisa kuotanya ada. Kalau misalkan udah habis ya harganya akan balik ke harga normal dan jujur lumayan mahal gitu. Jadi manfaatin aja selama masih ada kuotanya, karena ya jujur kalau udah balik ke harga normal ya jadi jauh lebih mahal gitu. Kalau sekarang kan ya murah sekali gitu kan, kalian bisa akses dengan harga yang sangat murah untuk kalian belajar. Nanti untuk kalian yang udah belajar full, kalian udah baca sampai habis, kalian dapetin ilmunya, nanti kalian juga bisa kasih feedback dan komen di bawah kira-kira ebooknya seperti apa, apakah bermanfaat, apakah kalian membantu perjalanan trading kalian. Nanti kalian boleh komen di bawah, dan kalau gue butuh ya improve seperti apa supaya nanti nextnya bisa jadi lebih bagus lagi dan bisa lebih bermanfaat untuk kalian yang baca. Sampai di sini aja videonya, sampai ketemu minggu depan. Semoga kita bisa mulai pelan-pelan untuk recovery, dan nanti gue akan share semua perjalanan ke kalian. Kalau kalian punya pertanyaan boleh komen di bawah, nanti gue akan jawabin di sesi EMA berikutnya. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, subscribe buat yang belum. Salam